सूरज तुमसे मुलाकात होगी, मेरे जाने उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। Angkat tangannya, mere takdir itu. Ini haram, haram. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidi syukri, wa'mur billahi liqiyami bi amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid yang ditulis Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau wafat tahun 911 Hijriah. Cek pada halaman 37. Orang dulu pertama kali buat maulid Nabi di Irak bagian timur namanya Musaul. Yang membuat ini diresmikan namanya Khalifah Ma'mun. Apa tujuannya? Sudah banyak manusia hilang sejarah bagaimana Nabi dilahirkan, maka dikumpulkan para alim ulama. Hanya caranya ada tiga. Pertama, dikumpulkan dana orang kaya. Beliau yang menawarkan hartanya buat acara maulid Nabi. Berbeda dengan kita hari ini, Pak. Dulu orang kaya yang menawarkan, Pak, tolong buat acara maulid lah, udah hancur anak-anak ini, tak ngerti lagi tak tanda Nabi. Orang kaya ngomong. Sekarang orang kaya terkunci mulutnya untuk acara maulid Nabi. Betul? Itu yang disampaikan Ustaz Yasir tadi. Minta-minta, ada yang marah. Saya 8 tahun jaga masjid, paling benci saya Pak PKM, udah nggak ngasih marah. Udah nggak ngasih marah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beda gaya Ustaz Yasir, aku begini gayanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa deal? Tak sumbangan, Wak. Sumbangan apa lagi? Maulid Nabi, Wak. Apa kata orang kaya ini? Kalau nggak ada duit, kalian nggak usah buat acara. Betul, Bu? Tanya anak-anak remaja ini. Kasihan anak remaja ini. Mereka mau buat acara, dana nggak ada. Yang kedua, Pak BKM, jangan tersinggung. Banyak juga BKM ngomong, kalau anak remaja buat di masjid, ini uang masjid, bukan uang remaja. Tapi remaja masjid, kenapa takut uang masjid untuk remaja? Betul? Ini mohon maaf Bang Jul, kalau nggak begini nggak sadar kita acara maulid. Anak remaja ngomong, Pak BKM kami buat acara, cari duit kalian sendiri. Ini uang masjid, uang masjid. Terakhir anak remaja setiap toko minta-minta. Yang siapa yang malu Islamnya, bukan remajanya. Coba BKM bilang, kadang-kadang malu kita Pak, masjid raya infak Jumat 5 juta per Jumat untuk acara begini. Terkunci mulut-mulut pengurus masjid untuk buat acara, tapi pertumbukan dibuktikan malam hari ini. Ujungnya, tengok ujungnya. Jangan naik tensi dulu. Giliranku rusak miknya. Maafin. Udah. Yang kedua, bagaimana cara maulid Nabi? Mengundang para ustaz. Cara kami mengundang ini untuk jamaah berbeda perisinya. Jangan bilang Bu mana yang enak, mana yang mantap. Tak ada. Sama-sama beda perisinya. Kadang-kadang sakit aku nih hati jamaah ini. Maaf. Kadang-kadang kita siapa ustaznya? Ustaz ini. Itu nggak bawaannya itu aja itu. Asalkan ceramah dia aja suara nggak ada. Allahu Akbar. Beda-beda. Ada yang lembut ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati.
karena tengah malam sudah tiba, kita tak perpanjang kata, kita langsung masuk ke isinya. Memang dia sendiri yang dengar suaranya, tak perlu dia orang lain. Yang penting selesai waktunya, turun dia, selesai pulang. Ada yang kayak Ustaz tadi, Muhammad Ustaz Yasir, kuat suaranya. Ada kayak kata sambutan tadi, hampir mau pecah ke pujung. Beda-beda. Jadi saya beginilah, jangan bilang enak tak enak, bilang enak begini tak sama. Kenapa? Karena kami menyampaikan dakwah ada 4 cara. Ada ustadz memang tak perlu amplopnya karena dia kaya, karena anggota Dewan Sumatera Utara. Kalau sempat lagi ada ustadz meminta honornya dia ceramah karena anggota Dewan, berarti dia tak berdakwah dengan jabatan. Ada ustadz dari pengusaha, kenapa? Dia tak perlu menerima honornya. Kenapa? Karena jualannya dagangan yang laris dari ceramah. Kenapa? Karena jamaahnya yang beli jualannya. Macam kami ini yang ngeri. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau ada tolong pikirkan. Karena kami ceramah bukan karena amplop, karena Allah. Karena Allah, urusan amplop panitia, bukan Allah. Al-Zadid kreya untang cair, padahal pulang gak ada dititip. Pikirnya dititip, nggak ada. Udah kutanya Bang Julham, nggak ada katanya. Udah cabut barang masa. Bapak Ibu Muhammad, saya tak sebut nama persatu. Abang anda kami pasti yakin, Bang Julham, Bang Nur, semua yang hadir pada hari ini, pejabat-pejabat Al-Wasliyah dan GPA Sumatera Utara. Makanya ada Rasulullah bersabda, ya'zubuka min sabab. Aku kagum, kata Rasulullah, kagum Allah kepada pemuda. Siapa? Laisa lahu minas sabwah. Mereka yang tak lari dari kecurangan. Kenapa dibuat maulid Nabi panitia GPA? Biar timbul anak-anak remaja pertumbuhan membuat maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan cara apa? Pertama, kita tumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Salah satu kitab yang membahas persoalan ikhtilaf maulid Nabi, halamannya cuma 68 halaman. Adillatul Syar'iyyah fi Ikhtilafil Maulid. Nama penulisnya adalah, kalau nggak salah saya, Azumuddin Husain, pada halaman 16. Kata beliau, 4 syarat maulid Nabi biar tak jadi bid'ah. Pertama, kumpulkan orang, kasih makan. Siapa yang persis kayak begini? Cuma 2 daerah Sumatera Utara. Pertama orang Banjar, yang kedua orang Aceh. Alhamdulillah Ustaz Rahim, orang asli Banjar, persis begitu. Maulid Nabi hari ini makan, habis makan baru ceramah. Kita alhamdulillah, ada yang makan, ada yang nggak makan. Nggak tahu laku, makanya ngambil syaratnya ku makan kue biar jadi jangan pindah. Udah. Yang kedua, siapa? Aceh. Aceh itu ada kanduri maulid, Bu. 1 hari ceramah, 1 hari makan full, malamnya baru 1 hari ceramah. Apa tujuannya? Saya tanya BKM. Tujuannya Ustadz begitu ceramah malamnya tak ada kata sambutan, biar full dakwahnya, banyak waktu Ustadznya. Di Sumatera Utara termasuk Deli Serdang masih gagal paham ini. Kita paham Pak, semua mau bercakap. Ini karena GPA kan, makanya semua bercakap. Kalau nggak bercakap semua, nanti ditarik balik yang dikasih. Kalau tadi udah kasih, ngomong sedikit 5 menit aja. Kalau nerima mau ngomong sedikit, makanya ngomong semua. Yakin aku itu, yakin aku. Orang aku pernah panitia, pernah. Si ini ya, kok lama banyak kali dia nyumbang gope, ngomong kaya. Omak Bang Julham, ngertinya Bang kami. Tahun besok kalau buat nggak cair lagi, makanya biarkan aja bercakap, nggak apa-apa. Aceh pernah saya tanya, kenapa Ustadz? Jawabannya, tak mungkin duduk Ustadz sirah nabawiyah dengan mulai lahir Nur Muhammad sampai wafat jangka waktu 1 jam. Makanya Pak, mohon maaf, daerah mulai Tamiang sampai ke Aceh sana, Ustadz itu nikmat. 2 jam berdiri ceramah Ustadz, kalau naik jam 8 masih cas jamaahnya. Aku naik tengah 11, tengok Bapak Ibu. Sekarang macam mana mau naik lagi setengah jam lagi? Apa enggak apa? Makanya dibilang Ustadz nang enak, padahal waktu yang oyong. Di sana mohon maaf, penjualan Ustadz Yasir seringlah ke Aceh, sering. Tak banyak itu. Habis acara baca Quran, langsung naik Ustadz. Kita, Allahu Akbar. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama yang suka menokoh. Berapa tadi itu? Contoh.
Bapak yang saya hormati, poin yang ketiga, bagaimana cara kita maulid Nabi, mengumandangkan pujian terhadap Nabi. Alhamdulillah Al-Jadid dihadirkan malam hari ini. Macam-macam bukan? Ada yang pakai selawat badar, ada yang pakai selawat model modern seperti ini. Kenapa? Maka itulah yang dikatakan membuat maulid Nabi. Maka anak remaja tolong, kalau buat acara maulid jangan terlalu kedepankan pop songnya ketimbang selawat nabinya. Kadang-kadang Pak anak remaja dibuat maulid Nabi, pop songnya 2 lagu, tidak ada yang membahas salawat Nabi dalam nyanyian itu. Nyanyi pertama, penampilan awal ya Allah, kesuraj tumse mulakate hogi, mere jane us din mere sate hogi, magar kab na jane ye barsate hogi, mera dil hai pyasa mera dil akela. Angkat tangannya, mere takdir itu ini haram. Ayo, kalau begini udah berapa lagu tadi kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nikmat acara itu, acara Al-Jadid ini. Ini kadang-kadang anak ramai, tolong dirubah, dipertumbuhkan ini, tolong. Betul Pak, ada lagi pernah saya ceramah di depan Telago, pakai apa? Drama. Aku nunggu mati pula lampu gelap semua. Allah Akbar, aku yang hitam, siapa sebelahku ini? Janganlah, kalau bisa kalian buat acara maulid Nabi di pertemuan ini Pak BKM, tolong ingatkan remaja itu, jangan banyak acara kalian. Yang satu hilang maulid Nabi, Ja'far yang membuat kitab Al-Barjanji udah jarang dikumandangkan di negeri ini. Sebelum wafat dia Bapak Ibu, itulah tulisan terakhirnya Al-Barjanji. Tapi sekarang Bang tengok, orang Hamparan Perak Melayu asli tak pernah tinggal Al-Barjanji kalau buat maulid Nabi. Sekarang punah. Bagaimana kita buktikan cinta Nabi? Tak pernah kita puji dalam syairnya. Ya, di sini ada salah. Ya, aku pulang di sini yang sana. Orang ini jawab hilang bahanku jadinya. Bagaimana jadi? Yang terakhir, ceritakan bagaimana pribadi Nabi. Alhamdulillah, saya sudah menceritakan bagaimana keluarga Nabi, bagaimana Nabi bergaul sesama. Maka saya juga menceritakan sedikit Bapak Ibu, dari Nabi Muhammad sudah ada keturunan dari Nabi Adam, dari anaknya Sis. Makanya dalam kitab Al-Raunul Unuf Imam As-Suhaili syarah dalam kitab Ibnu Hisam, kata beliau, Sis adalah Nabi yang tak tercatat dalam Al-Quran, tapi diabadikan dalam sejarah. Sislah keturunan Nur Muhammad tersinggah sampai ke bawah jumpa Nabi Ibrahim, sampai ke bawah jumpa Nabi Ismail. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah doa Nabi Ibrahim. Apa rupanya doanya? Anak-anak penghafal Quran pasti hafal. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Surah Al-Baqarah. Apa makna doanya? Utus ya Allah Nabi setelah aku nanti meninggal dunia di akhir zaman. Maksudnya apa? Jangan takut ada lagi ustaz selawat mati di bumi ini. Sekarang banyak orang Pak takut ada penerusnya. Nabi Ibrahim meminta biar ada penerus para nabi setelah dia meninggal dunia. Wajarlah gelarnya Abul Anbiya, ayahnya para nabi. 2 istrinya semua menjadi nabi. Dari Sarah jumpalah Muhammad, Isa sampai Yakub. Dari Hajar jumpa Ismail sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luway, Luway bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nira bin Kinana, Kinana bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nijar, Nijar bin Ba'ab, Ma'ab bin Adan, Al-Muqam, Al-Muqam bin Nahr, Nahr bin Tayr, Tayr bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasub, Yasub bin Nabi, Nabi Ismail, Ismail Ibrahim, Ibrahim bin Tayr, Tayr bin Nahr, Nahr bin Saru, Saru bin Falih, Falih bin Aibin, Ali al-Fasayab, Al-Fasayab bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lamid, Naim bin Yarda, Yarda bin Tusalib bin Yanis, Yanis bin Nisis, Sis bin Adam alaihissalam. Cek dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis al-Imam Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi. Allahu a'lam.
Itulah keturunan Muhammad. Maka bangga kita, Bu, kita keturunan dari Ibrahim, dari doanya. Yang kedua, apa yang kita contoh? Yang kedua, disimpan Allah nama Muhammad, tak ada lahir di dunia sebelum beliau lahir. Ada 3 nama, Pak, yang dibuat para kawan Abdul Muthalib. Pertama, Muhammad bin Muhaihah. Yang kedua, Muhammad bin Mujasi. Yang ketiga, Muhammad bin Rabi'ah. Yang keempat, Muhammad bin Abdul Muthalib, Abdullah. Apa yang terjadi? Lahir Muhammad, kafir Quraisy ingin membunuh. Siapa yang lahir Muhammad malam ini? Bunuh. Tapi Allah selamatkan Muhammad. Tak nampak orang kafir Quraisy. Ada namanya kafiyah, 2 telapak, ada 2 telapak bahu di belakangnya, ada stempel Muhammad. Selamat. Nama itu mengundang makna. Muhammad Yasir Tanjung, kata beliau di sejarah namanya, Allah permudah rezeki orang tuanya ketika dia lahir. Saya Abdul Muhadir. Maka ada tradisi orang Arab buat nama, ada 3. Pertama, jangan hilangkan nama orang tua dan kakeknya dari nasab anaknya. Maka biasa kok orang tua buat nama atoknya di belakang. Aku termasuk, nama atokku Abdul Latif, nama ayahku Ahmad Muhadir. Karena anak paling besar, ayahku anak paling besar, cucu paling besar, dan aku juga badannya paling besar. Dibuatlah nama, jangan ketawa, Bu, aku jelaskannya aku. Dibuatlah namaku Abdul Muhadir, separuh nama ayah, separuh nama atuk. Cocok artinya? Cocok. Abdul Muhadir, hamba yang selalu hadir. Ya kan? Ada juga nama yang tak cocok juga, ada. Mentang-mentang tentara dia, Pak, mentang-mentang polisi. Kadang-kadang banyak orang tua gitu. Allah Akbar. Siapa anaknya, anak? Camry. Kok Camry? Itu nama motor, bukan Ustaz. Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Karena ayahku polisi, lahir tanggal 17 Agustus. Lahirlah namanya Camry. Ada pula mau macam-macam gitu ya. Saya berharap nama itu doa. Jadi anak kami tolong. Yang ketiga, apa yang kita sampaikan dalam acara Maulid Nabi ini, contoh pribadi Nabi. Ustaz Aisyah tadi menyampaikan keluarga. Saya menyampaikan hari ini jiwa kita menanggapi masalah dari remaja. Apa yang ditakuti Nabi dari pemuda? Kata Rasul dalam kitab Ahaditsu min Akhir Zaman yang ditulis Al-Imam Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, dan dalam kitab Afatus Sa'ah, hancurnya kiamat dengan seketika. Apa kata beliau? Hancur anak remaja sekarang, Bu, anak pemuda di akhir zaman nih. Zuhuruz zina fi tilqah. Orang berzina terang-terangan di jalanan. Bukan asing lagi anak muda sekarang kalau boncengan. Allah Akbar. Temeh. Lebih romantis lagi orang tu yang tak menikah ketimbang yang sudah menikah. Syukurlah kalian anak pesantren jauh dari zina. Walaupun yang lain kalian kerjakan di kamar mandi, jauh zina. Contoh. Aku 6 tahun pesantren, tahu kali lagu itu. Pucat, kau dipucat. Kok pucat kau? Lemas. Orang kau itu ada kerjaan kau. Pucat lah. Dia nggak pernah. Aku 6 tahun pesantren, kau ngerti lah ibu itu. Sama-sama anak pesantren kita. Kau usah bohong kalian. Gayanya pakai sorban di rumah. Engkau ya. Eser-eser, garu. Panas buat kalpana, pakai kipas. Gitu. Dah. Mana tadi, Bu? Pulang misalnya. Mana tadi, Pak? Aku lupa aku. Kamar mandi. Kalpana ya, Allah Akbar. Enggak usah bohong kalian. Kalau enggak kurapan anak pesantren. Orang sempawa sampai kawan. Punya aku kan dipakai kawan tuh. Dah. Apa tadi? Allah Akbar. Anak remaja. Syukurlah anak ibu disekolahkan pesantren jauh dari zina. Tertutup auratnya kalau dia seorang perempuan. Tertata waktunya, dia dijaga oleh para ustadznya di pondok. Hari ini banyak orang alergi dari agama. Bahkan kalau anak pesantren dimasukkan ke pesantren, masih banyak orang-orang tua kita menganggap dia mau jadi apa. Kau mau pesantren? Pesantren di mana? Pesantren sini lama, dekat-dekat aja. Ngapain kau pesantren? Ustadz dipertemukan di Bersera. Kau mau jadi apa? Bukan itu maksudnya. Anak-anak ini jadi pesantren tamat nanti 6 tahun. Kalau dia jadi anggota dewan, kalau dia orang hafal Quran, takut dia makan harta negara yang bukan haknya. Kalau dia pengusaha, takut dia mengurangi timbangan yang bukan haknya. Hafal Quran. Kalau dia ustaz penceramah, tak menyeleweng dakwahnya, bukan asal cakap tak berdalil. Bukan itu target kita buat jadi penceramah. Jadi penceramah ini enak sekarang, enak. Tengok YouTube selesai. Mau jadi apa? MZ bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini singkat, bedol.
Banyak orang kaya sombong, pelit, mati, hancur, dimakan cacing tanah. Qarun, betul. Pejabat sombong, kejam, tak mau dia diakui sebagai manusia biasa, diakui Tuhan, hancur. Fir'aun, betul. Sakit lidahku amang bilang setrupul aku gara-gara itu. Biasa-biasa lah gaya kami begini. Yang penting sekolah. Ya bukan? Anak ya Allah, tengok sekarang banyak perempuan hamil luar nikah. Tunggu itu anak kau tabrak. Allah. Jumpa aku Ustaz, anakku tabrakan. Apanya lecet, buncit Ustaz. Apanya lecet, rupanya buncit. Nggak usah bilang tabrakan, bencina. Tabrakan terlalu halus bagi pelaku dosa. Tabrak. Allahu Akbar. Makanya banyak lubang-lubang tabrakan. Tabrakan lahir. Bayi bertumbuh banyak sawit-sawit. Oh Allahu Akbar. Babat sedikit anak. Buka pelepas sawit. Anak. Jangan anak. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jangan sampai salah jalan dalam liku kehidupan. Jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan. Jadi anak-anak remaja ini tolong, sukalah merepet gara-gara akhlak anak ibu. Mau kemana kau? Anak sekarang, apa penyakit anak muda? Aku selesaikan tema aja bang, masalah pemuda. Apa penyakit pemuda? Wa aqqa ummah wa birri sadaqah. Anak sekarang kalau ngomong sama orang santun, sama keluarga kasar. Oh, kalau sama orang mau kemana akhi? Amanatillah ya. Mudah-mudahan berkah, aman. Aku dua-dua pun tidak. Ada yang jelas nih. Jong semua. Oke. Anak sekarang, oh iya, di grup-grup itu. Aha, ya ukhti, ya akhi. Sama abang kandungnya dipanggil nama. Saya orang Tapsel, istri saya orang Jawa. Dari sikap menyampaikan tutur saya ajarin. Dek, omak bang Julam, kita orang Tapsel asli. Omakku Buru Rega. Ku bilang itu, dek, ya bang, jangan kau panggil mamaku mamamu. Karena kami orang Tapsel tak boleh bilang mertua satu mama. Jadi apa? Panggil bo. Jangan kau panggil ayahku ayahmu, kau panggil amang boru. Karena kami orang Tapsel, orang Jawa semua mamanya. Aku pun dari keluarganya, Muhammad aku bilang, kalau aku manggil tulang, kau manggil udah. Kalau aku manggil bo, kau manggil inang. Itulah tradisi kami di Tapsel. Biar terhormat kau dapat kau beradat. Iya, sampai di Medan keluarganya, aku pun dipanggil lele. Panggil lele. Lele. Kayak gini aku lele. Mau emosi mertua. Betutur nah ya, betutur lah. Saya pribadi sekarang betutur, anak sekarang tak mana betuturin. Allahu Akbar. Di telepon mamanya, anaknya yang bentak. Rasakan, dengar ini. Ahmad bin Sirin mengucapkan dalam kitab Hayatus Salaf, Ahmad Nasir At-Toyar menyebutkan, siapa yang kau sakiti hati ibumu hari ini, besok kau jadi orang tua anakmu yang menyakitimu. Jaga cakap. Kalaupun mamamu nelpon kau sibuk di mana kau sampai di jalan, syukur orang tua khawatir. Betul bu? Ada kadang-kadang anak nih kau ditelepon mamanya, dibentaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana nak? Di jalan. Heboh kali macam gak pulang di jalan. Sabar apa? Orang macet. Mana ada macet pertumbukan? Ada. Kok gitu ngomongnya nak? Orang mama pun heboh kali. Satu hari itu berapa kali? Udah aku bilang kan nanti sore. Macam anak baru-baru lahir aku. Anak sekarang. Kalau dulu assalamualaikum, ya bentar ya mak ya, lagi di jalan. Tadi jumpa sama kawan bentar mak. Bentar lagi sampai. Tabrakan besok anakku tak tahu dia hanya telepon panggilan terakhir yang ditulisnya mamaku. Ternyata kau abaikan panggilan tak terjawab. Hati-hati, jaga cakap. Ibu juga sama laki, jangan kasar. Ada perempuan nih pak, saya mohon maaf pernah ceramah di Malahayati, jujur pernah di samping Malahayati itu musola, sampingnya lift asli berpapasan, bersandingan. Ada orang mohon maaf, ini mohon maaf pak ya, jangan tersinggung kalau ada yang begini. Ada orang sakit, mohon maaf pas stroke begini. Aku jaga jamaah, aku sakit kali hatiku nengok perempuan itu.
Namanya orang baru stroke nggak jelas ngomong, mau bawa rumah sakit. Ngomong lakinya, apa kata bininya? Apa kata bininya? Ngomong jelas, buka mulutnya, buka. Naik tensi betul. Kasar kali uak nih kupikir, masih kudiamkan. Namanya orang nggak bisa ngomong. Ngomong. Darah udah mulai naik, tak tahan. Udah tangi uak perempuan. Wak kok kasar kali wak sama wak laki-laki. Jawabannya buat aku diam. Ustaz, ini waktu sehat kotor mulut ini kotor. Allah plesetkan gantian sebelum normal gantian. Balas dendam wak perempuan, balas dendam. Kok senang kali bu. Kalau tidak gitu kalian buat sama bapak-bapak tuh ya. Memanglah ya Allah. Sopan sikit. Opung saya bu di Gunung Tua 26 tahun bang kurang lebih stroke. Dulu dia anggota PP, mohon maaf, PP Gunung Tua, bukan nggak ngeri orang PP ini. PP kali, rokok kau dulu, jadi kau dulu, aduh tak ini. Mohon maaf bang Roni, sini kau, ini cepat kau, ini setruk nggak jalan, apa? Kok ngak kali lemut gini. Dah. Sehat siapa contohnya? Nabi Ayub 18 tahun penyakit kulit, sentuhan kulit tak bisa dijamah, berulat nyengat baunya, terjauhkan dari saudara-saudaranya. Siapa yang di sampingnya bu sampai sembuhnya, bahkan istrinya jadi pembantu mengambil obat dari pengobatan Nabi Ayub. Siapa? Istrinya. Bahkan kata istrinya, kalau tak sakit lakiku tak ngerti aku bagaimana taatnya dengan suami. Betul itu. Kadang-kadang udah sakit laki awak tu baru tahu ini rupanya taat ya. Bapak pun kalau sakit pak agak kuat sikit, jangan manja kali. Kadang-kadang baru demam, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh Tuhanku, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi yang jijik aku Indomie habis, teh manis habis, TST nambah. Berarti kan ilmu itu. Allah Akbar. Ada lagi deh, abang bodoh-bodoh ya aja. Oh, yang terakhir, udah cuma 12. Yang terakhir, bagaimana cara kita mencontoh Nabi dalam hidup kita? Ini dari remaja tadi udah, kita sebagai orang tua. Apa contohnya? Jangan memaksa menjadi orang tua, jangan memaksa mendapatkan anak yang soleh kalau belum berubah menjadi orang tua yang soleh. Banyak anak-anak sekarang, kau contoh Nabi begini-begini, tapi ibu tak mencontoh Nabi. Ibu suruh anak ibu nutup aurat, tapi ibu tak nutup aurat. Dari sekarang maaf, nanti ke kedai kopi ataupun ke kedai nanti udah buka aurat waktu ngaji. Makanya kata Imam Ahmad Hasim Al-Asam menyebutkan, apa kata beliau, akan banyak orang yang berpura-pura dianggap mulia dalam pandangan manusia, tapi hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepak kayak begini, Allah ibadah kita ini putih semua pakai jilbab, besok hanya Allah yang tahu. Anak GPI ini Allah teman-teman lewat subuhnya aku nggak tahu, aku nanti lewat. Tapi mudah-mudahan begitu lagi, jangan suka pura-pura biar dianggap kita mulia. Allah tahu itu. Gaya kau. Sir. Contoh. Gaya kau ceramah. Istri soleha. Takwalah kepada Allah Ta'ala, buktikan dengan ibadah padanya, hindari diri berpura-pura. Allah Maha tahu di dalam dada. Mudah-mudahan niat GP ini mensiarkan agama, mudah-mudahan yang lain mengalir begitu saja. Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Orang tua kami yang kami hormati, 3 poin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Maka yang pertama adalah jangan hilangkan nasab Nabi dalam sejarah kehidupan kita, dan juga jangan hilangkan nasab kita terhadap keluarga kita. Maka Nabi mengatakan, jangan hilangkan nasabmu dari keluargamu,
maka nasab itu akan dibaringkan dengan nama. Maka kalau bisa ibu punya anak, satu lupa saya amalan yang diajarkan Jibril kepada Aminah ketika hamil. Apa doanya bu? U'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Itulah doa yang diajarkan Jibril agar jauh dari orang-orang yang hasad, dari berbuat jahat dan berbuat kedengkian. Maksudnya apa? Hari ini kita belajar dari peristiwa Maulid Nabi. Jangan hilangkan nasab. Anak sekarang tak tahu dia familinya. Agak muda sedikit om, agak tua wa, agak tua kali nanti dok tok. Mama agak berjenggot semua ustaz. Tad, ada yang bilang tad, ya. Tad, macam-macam kita ini. Jadi tolong, siapa mak? Nabi Muhammad itu mak. Makanya saya Ustaz Yasin tadi beda lagunya. Aku beda juga lagu yang aku buat. Karena 2 tahun aku guru TK. Kan? Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Mekah ketepatan di tahun gajah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Lagi ngayun anak bu kan, Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Mekah ketepatan di tahun gajah. Anaknya siapa? Saya juga 2 tahun guru TK, aku baca lagu ini waktu mengajar ke anak-anak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo sekali lagi, ayo ikuti Ustaz. Ayo 1, 2, 3. Ayo ingat gerakannya ya. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Abdullah nama. Orang itu membayangkan aku guru nari. Abdullah. Ayo bu, ini kan banyak umat. Jangan sampai kita Maulid Nabi tak tanda kita berapa anak Nabi. Tapi tujuan Maulid Nabi adalah mengenal pribadi Nabi. Ayo, ayo. Abdullah nama, Siti Aminah nama, dilahirkan ketepatan di tahun. Gajahnya ke bawah bu ya, gajahnya ke bawah, jangan ke muka. Aku anaknya. Senang kali bongkir anak gajah. Abdullah anak, Abdullah namanya. Sekarang bu, nama anaknya. Berapa anaknya bu? 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki meninggal semua. Oh maaf. Ayo, anak-anak Nabi. Ayo, ayo ikuti bu ya. Anak-anak siapa tadi? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Oke, bentar-bentar. Pertama Qasim, Abdullah, terus baru nih orang tua 60 tahun ke anak TK balik. Ayo, ayo. Inilah murid paling tua seumur hidupku. Coba ibu nyanyikan nanti di rumah kan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Perlu ini bu, saya guru TK begitu loh, nyanyi ya, karena anak TK sekarang suka nyanyi, harus pandai awak, ya kan? Ayo, ayo, sekali lagi, nanti saya tes apa, tolong pak ya, ayo, ibu-ibu dulu bu, ayo, 1, 2, 3. Keberondolan, gitu. Oh Tuhan, apa-apanya tuh. Tolong bu, tolong, Allahu Akbar, jauh kami di Medan bu, ayo. Anak-anak Nabi, 3, 6. Pertama oh Tuhan, kematian. Udah baik dari ludah bu, nggak kena ada tambahan ini.